Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kepada saya. Saya adalah guru mata pelajaran PPKN di SMK. Gimana kabar kalian saat ini? Tentunya adalah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan kesehatan. Walaupun kita adalah jarak memisahkan, tetapi pembelajaran tidak ada masalah. Kali ini refreshing hakikat bangsa dan negara saya sajikan dalam rangka kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami sajikan di dalam classroom. Sekali lagi, untuk refreshing kali ini adalah untuk menjawab hal-hal yang kemarin belum saya sampaikan atau hal-hal pokok dalam inti pembelajaran bangsa dan negara. Baik, kita mulai slide yang pertama ini ya. Kamu tidak usah beranjak pergi dulu ya. Silakan disaksikan sampai selesai. Dalam pengertian hakikat bangsa, kemarin sudah saya katakan bahwa manusia itu adalah zon politikum. Artinya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari manusia yang lain. Di sini manusia lahir sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dia lahir sebagai individu yang memiliki kelengkapan fisik yang tidak ada bedanya dengan hewan. Tetapi secara psikologis, manusia ini adalah berbeda dengan makhluk hewani. Apa yang membedakan? Manusia yang membedakan adalah memiliki akal budi, yang dimana akal tidak dimiliki oleh hewan. Jadi manusia itu beda dengan hewan, karena manusia memiliki akal dan budi. Inilah yang membedakan. Makanya kalian jangan sampai mau disebut dengan hewan. Kita beda dengan hewan. Tetapi kelengkapan kita sama dengan hewan. Memiliki mata, memiliki indera, dan lain sebagainya. Menurut Aristoteles, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Artinya, makhluk yang selalu hidup sebagai makhluk yang selalu hidup berkawan dan bergaul dengan manusia yang lain. Jadi manusia itu adalah manusia yang selalu berkawan dan bergaul dengan manusia yang lain. Ini adalah pendapat dari Aristoteles. Kita saksikan, ini adalah gambar tangan yang dimana di tengahnya ada bendera kebanggaan kita, yaitu bendera merah putih. Nah, pengertian bangsa menurut Ernest Renan ini berbeda lagi. Adalah kumpulan dari manusia yang memiliki kehendak dan kemauan untuk bersatu. Ini menurut Ernest Renan. Jadi Ernest Renan mengatakan bahwa bangsa ini adalah kumpulan dari manusia-manusia yang memiliki kehendak dan kemauan untuk bersatu. Adapun unsur-unsur terbentuknya bangsa ini adalah karena keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Jadi mereka mempunyai keinginan untuk mencapai kesatuan nasional. Yang kedua, keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Yang ketiga adalah keinginan hidup dalam kemandirian, keunggulan, individualitas, dan kebebasan. Ini adalah unsur-unsur terbentuknya. Adapun bisa dikatakan bangsa apabila mereka atau manusia ini memiliki kesamaan-kesamaan. Misalkan kesamaan budaya, kesamaan tempat tinggalnya, kesamaan adat istiadatnya,
kesamaan bahasanya, mereka bisa disebut dengan bangsa. Jadi selain adanya keinginan-keinginan tadi, juga memiliki sebuah kesamaan-kesamaan. Akhirnya bisa dibedakan, oh bangsa Indonesia, orangnya memakai bahasa Indonesia. Orangnya tinggal di wilayah negara Indonesia. Orangnya sopan santun, maka bisa dikatakan bangsa Indonesia. Lalu konsep bangsa ya, konsep bangsa ini banyak sekali. Kemarin sudah saya katakan konsepnya banyak sekali tokoh-tokoh yang mengemukakan. Ini saya ambil ada 3 tokoh di sini ya. Yang pertama Ernest Renan. Jadi bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersatu atau hasrat bersatu dengan perasaan setia kawan yang agung. Ini Ernest Renan. Jadi bangsa itu terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama, hasrat bersatu dengan perasaan setia kawan yang agung. Lalu Otto Bauer, bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter. Karakteristik tersebut tumbuh karena adanya persamaan nasib. Ini menurut Otto Bauer. Jadi Otto Bauer mengatakan bangsa itu adalah sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter. Karakteristik tersebut tumbuh karena adanya persamaan nasib. Lalu yang ketiga, menurut Ransel mengatakan bangsa itu terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Jadi adanya keinginan masyarakat tersebut untuk bersatu. Ini menurut Ransel. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa di subscribe, ini adalah gratis, tidak bayar. Biar apa? Kalian mendapatkan informasi-informasi dari kami tentang pelajaran PPKN. Sekarang tentang wilayah suatu negara. Kemarin sudah saya katakan wilayah itu yang pertama ada wilayah daratan, yaitu di mana hukum sebuah negara di darat itu dijalankan. Jadi wilayah itu tempat hukum sebuah negara itu dijalankan. Kalau di darat ya di darat. Darat itu seperti sekarang ini ya, kita di darat. Lalu yang kedua, wilayah perairan atau wilayah laut. Ini batas-batasnya jelas. Indonesia punya wilayah laut, wilayah kekuasaan, yang dimana tidak semua warga negara asing boleh masuk di wilayah ini. Wilayah laut kita sangat luas sekali. Ya. Yang ketiga, wilayah udara. Wilayah udara ini adalah wilayah di atas wilayah darat dan wilayah perairan. Namanya wilayah udara. Lalu yang keempat, wilayah ekstrateritorial, yaitu kemarin sudah ya, wilayah yang berada di wilayah negara lain. Contohnya adalah kedutaan. Jadi wilayah kedutaan itu wilayah kekuasaan bangsa, tetapi berada di negara lain. Saya ambil contoh, kedutaan Amerika yang berada di Indonesia. Maka hukum yang berlaku ini adalah hukum Amerika, walaupun berada di Indonesia. Jadi wilayah ekstrateritorial itu adalah sangat diakui. Untuk apa? Biar kedaulatan sebuah bangsa itu diakui oleh negara lain untuk mengadakan sebuah perdagangan. Jadi kalau tidak ada perjanjian atau tidak ada pengakuan negara lain, maka kita tidak punya kedutaan di situ. Jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya untuk mengupdate
berita-berita atau pelajaran-pelajaran dari saya. Saya lanjutkan tentang syarat berdirinya negara. Sorry, tadi sudah syarat berdirinya negara. Sebentar ya. Ini masih loading. Jadi syarat berdirinya negara. Kalau kemarin, kalau kamu masih ingat ya, syaratnya yang pertama harus memiliki wilayah. Kemarin ya. Lalu yang kedua adalah rakyat. Syarat ketiga adalah pengakuan negara lain. Ini adalah unsur tambahannya. Jadi syarat berdirinya negara tadi sudah saya katakan. Yang pertama adalah harus memiliki wilayah. Ini syaratnya, tidak boleh negara berdiri tanpa punya wilayah. Lalu rakyatnya punya wilayah, nggak punya rakyat juga tidak bisa diakui. Lalu pengakuan negara lain. Ada satu lagi yaitu pemerintahan yang berdaulat. Yang keempat adalah pengakuan negara lain. Untuk apa? Untuk memperkuat kedudukan sebuah negara. Jadi pengakuan negara lain itu sangat dibutuhkan. Kalau kemarin ada pengakuan secara de facto, ada pengakuan secara de jure. Pengakuan de facto secara nyata, de jure secara hukum internasional. Sekarang tentang pengertian penduduk dan bukan penduduk. Tadi sudah saya katakan rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiami wilayah kekuasaan negara. Semua orang yang berada di situ itu rakyat. Lalu rakyat ada penduduk dan bukan penduduk. Apa itu penduduk? Nah, ini saya kupasnya. Disebut penduduk apabila mendiami suatu wilayah dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah penduduk. Jadi semua orang yang mendiami suatu tempat atau wilayah dalam jangka waktu yang lama itu disebut penduduk. Lalu disebut bukan penduduk, yaitu apabila mendiami wilayah negara untuk sementara waktu. Jadi untuk sementara waktu mendiaminya. Maka itu bukan penduduk, tidak begitu lama. Lalu yang membedakan apa antara penduduk dan bukan penduduk? Yang membedakan adalah tentang kedudukan domisili. Domisili lama yang disebut penduduk. Sebentar maka tidak bisa disebut penduduk. Lalu macam-macam pengakuan negara tadi sudah saya katakan ya. Ini tidak usah kita bahas lagi, yaitu pengakuan secara de facto, pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata. Pengakuan de jure ini pernyataan atau pengakuan secara hukum internasional. Ini tentang pengakuan. Nah, biar waktunya juga tidak terlalu panjang ya. Tentang bentuk-bentuk kenegaraan. Bentuk kenegaraan itu ada 6, tetapi di sini saya tulis yang poin-poin saja ya. Yang pertama adalah bentuk kenegaraan koloni, yaitu suatu negara yang menjadi jajahan dari negara lain. Misalkan Indonesia dulu pernah menjadi koloni Belanda selama 350 tahun. Ini Indonesia koloni Belanda. Lalu Hong Kong menjadi perwalian atau koloni Inggris hingga tahun 1997. Lalu yang kedua adalah perwalian.
yaitu wilayah jajahan dari negara-negara yang kalah perang dalam Perang Dunia Kedua. Jadi negara yang kalah perang ini dikuasai dan di bawah naungan atau daerah perwalian. Jadi siapa yang diserai? Saya ambil contoh Papua New Guinea, ya, Papua, daerah Papua. Ini adalah bekas jajahan Inggris yang berada di bawah perwalian PBB, yaitu sampai tahun 1975. Lalu yang ketiga adalah negara dominion. Negara dominion adalah merupakan bentuk negara yang khusus dalam lingkungan kerajaan Inggris yang telah merdeka. Jadi diberi kemerdekaan oleh Inggris dan berdaulat. Tetapi di dalam kedaulatan tersebut, negara yang diberi kekuasaan oleh yang dahulunya adalah jajahannya Inggris, lalu diberi kekuasaan, mereka harus tetap mengakui tentang kerajaan Inggris. Jadi Raja Inggris tetap harus diakui. Contohnya adalah Kanada, lalu Australia, Selandia Baru, dan Afrika Selatan. Ini semua harus mengakui tentang Raja Inggris. Lalu yang keempat adalah negara protektorat, yaitu negara yang berada di bawah lingkungan negara lain yang lebih kuat. Negara tersebut di bawah lingkungan negara lain atau kekuasaan genggaman negara lain. Contohnya Tunisia, Maroko sebelum merdeka adalah protektorat negara Prancis. Jadi Tunisia, Maroko ini sebelum merdeka adalah dalam kekuasaan negara Prancis. Lalu secara faktual terbentuknya negara, tadi sudah saya katakan, terbentuknya negara secara teoritis maupun faktual. Ini saya bahas tentang faktual, ya, secara faktual. Secara faktual itu apa ya, fakta ya, secara fakta. Terbentuknya negara ini yang pertama melalui proklamasi. Nanti banyak, cuma ini nanti karena ini adalah refreshing untuk daya ingat saja, saya ambil poin-poinnya. Yang pertama proklamasi, yaitu terjadi saat penduduk pribumi yang diduduki bangsa lain mengadakan perjuangan untuk merdeka. Ini berdirinya negara ya secara proklamasi, secara fakta. Contohnya Indonesia merdeka. Lalu yang kedua, berdirinya negara secara aneksati, yaitu suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai bangsa lain tanpa reaksi atau perlawanan yang memadai. Jadi negara tersebut dikuasai oleh negara lain, tetapi negara yang menguasai atau yang dikuasai ini tidak mengadakan sebuah perlawanan yang cukup berarti. Jadi kalah persenjataan, kalah peralatan perang, kalah pasukannya, akhirnya tidak ada perlawanan yang sangat berarti. Contohnya adalah negara Israel, yang dimana negara Israel tersebut menduduki Palestina, Suriah, Jordania, dan Mesir. Jadi daerah-daerah tersebut diambil oleh Israel sedikit-sedikit. Dan negara
itu tidak mengadakan sebuah perlawanan. Lalu berdirinya negara yang ketiga adalah cara teorinya innovation, yaitu suatu negara baru itu muncul di atas suatu negara yang pecah. Jadi negara yang baru muncul itu dari negara yang pecah. Dan kemudian lenyap karena suatu hal. Contohnya Kolombia. Kolombia dulu pecah dan lenyap, kemudian muncul negara baru yaitu Venezuela dan Kolombia. Ada lagi contohnya Rusia. Rusia itu adalah berasal dari Uni Soviet. Uni Soviet itu negara yang besar sekali dulu. Sekarang pecah, negara-negara bagian seperti Rusia dan lain sebagainya itu berdiri sendiri. Dan Uni Sovietnya sudah tidak ada. Lalu separasi atau pemisahan, yaitu suatu wilayah negara yang memisahkan diri dari negara yang semula menguasainya, kemudian menyatakan kemerdekaan. Contohnya adalah Bangladesh memisahkan diri dari Pakistan, lalu Belgia dari Belanda, Serbia dari Yugoslavia. Jadi itu disebut dengan munculnya negara secara separatis. Mungkin itu ya sedikit ulasan, sedikit tambahan yang mungkin berguna untuk menjawab soal-soal yang saya sajikan. Selamat mengerjakan soalnya, semoga nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ya, pelajari apa yang sudah saya sampaikan, pelajari buku catatan kalian dari rangkuman materinya untuk menjawab soal yang saya sajikan. Semoga kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Komen di kolom komentar sebagai absensi kalian. Terima kasih. Sehat selalu, jaga kondisi, dan yang penting adalah jangan sampai putus asa untuk belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!